Hai, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan kakak, Windu Gustian dalam materi bahasa Inggris. Nah, pada pertemuan kali ini, kakak akan membahas dua buah soal yang paling sering keluar pada saat UTBK. Penasaran? Mari ikuti kakak selanjutnya ya. Ini adalah soal yang pertama. Nah, dilihat di sini teksnya panjang banget ya. Biasanya kalian males banget nih kalau misalnya harus ngebaca teks panjang-panjang seperti ini. Tapi ada tipsnya nih yang bisa kalian ikuti. Yang pertama, kalau soalnya teks seperti ini, maka yang perlu kalian harus perhatikan pertama adalah pertanyaan terlebih dahulu. Jadi baca dulu pertanyaannya ya. Nah, pertanyaannya adalah from the passage, which of the following can be inferred from the text about pigeons ya. Nah, dari soal tersebut ada kata-kata invert. Ini adalah salah satu kata kunci yang biasa kalian harus perhatikan kalau kalian membaca pertanyaan nih. Selain invert, apalagi kak? Nah, ada banyak nih. Biasanya para pembuat soal membuatnya dalam bentuk seperti misalnya the passage implies that, atau the passage suggests that, atau bisa juga it most probable that. Ketiga kalimat ini sama maknanya. Kalian diminta untuk mencari tahu informasi atau sebuah kalimat yang menunjukkan yang paling benar mana nih. Nah, opsi yang pertama adalah they can show the same emotions humans can. Artinya mereka bisa menunjukkan emosi yang sama dengan manusia, tapi pada teks di atas tidak ada yang menyebutkan bahwa mereka bisa menunjukkan emosi yang sama dengan manusia. Yang ada adalah mereka mampu mengidentifikasi foto-foto menunjukkan emosi yang sama gitu ya. Nah, opsi yang kedua adalah they can understand human emotion. Nah, di sini juga tidak ada menyatakan seperti itu, tetapi mereka cuma bisa mengidentifikasi saja gitu ya. Jadi opsi A, opsi B kemungkinan salah gitu ya, karena tidak ada yang menyatakan seperti itu. Nah, opsi yang ketiga adalah they can only identify the expression of people they are familiar with. Nah, di sini ini hampir benar nih, tapi kata kalimat akhirnya adalah they are familiar with, padahal di teks tersebut ada menyatakan bahwa mereka bahkan bisa mengelompokkan yang mereka tidak familiar gitu ya. Nah, yang terakhir adalah yang keempat adalah they have more sophisticated nervous system than was once thought. Jadi artinya dianggap mereka dulu nggak seperti semodern sekarang nih gitu, maksudnya nggak secanggih sekarang kemampuannya untuk nervous systemnya gitu ya. Nah, ini benar banget nih. Kenapa? Karena di teks tersebut menyatakan penelitian yang baru-baru ini menunjukkan bahwa ada progres yang lebih baik daripada penelitian sebelumnya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah humans had not evolved the sophisticated nervous system as much as pigeon has. Nah, di sini nggak disebutkan juga ya bahwa manusia tidak bisa seperti burung dara gitu ya. Tapi bahkan manusia lebih canggih lagi gitu. Jadi salah opsi yang ini. Jadi opsi yang paling benar adalah opsi yang D, karena menunjukkan hal yang benar dan sesuai dengan pernyataan yang terdapat pada teks. Nah, itu adalah tips bagaimana caranya kalian mengerjakan soal inference. Kalau kalian masih bingung, kakak ada soal yang kedua nih. Nah, ini adalah soal yang kedua nih. Nah, sini sama nih teksnya ya, panjang banget nih, malesin banget nih bacanya nih. Nah, tapi seperti kakak bilang tadi, kalian harus baca pertanyaan terlebih dahulu. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah what can be inferred from the passage. Nah, udah salah tahu ya. Ada kata invert di sini, artinya kita diminta untuk menarik kesimpulan. Nah, dari situ kita baca dulu opsi pertama nih. George Westinghouse and Nikola Tesla were best friend. Nah, di sini ada disebutin nih tentang Nikola Tesla dan George Westinghouse, tapi nggak disebutin tentang mereka itu berteman baik gitu. Jadi mungkin opsi A yang salah nih. Kemudian yang opsi B adalah George Westinghouse has invented the generator that we use today. Nah, ada yang menyebutkan kalau dia menciptakan generator, tapi dia bukan menciptakan sebenarnya. Di situ katanya adalah building, membangun. Jadi sampai salah ya. Building itu membangun, bukan menciptakan. Jadi opsinya belum benar. Gitu. Yang ketiga adalah George Westinghouse admired Edison's work. Nah, kata admire ini menyatakan kalau dia mengagumi. Tapi mengapa kalau dia mengagumi, dia menciptakannya berdasarkan pada Tesla's dream. Nah, jadi artinya opsi yang C ini juga salah nih. Kenapa? Karena dia itu sebenarnya mengagumi si Tesla gitu ya. Nah, opsi yang D adalah George Westinghouse rarely agreed with Edison. Nah, opsi ini menyatakan kalau George Westinghouse itu jarang nih sepakat nih dengan Edison. Nah, kenapa jarang sepakat? Karena menurut dia beda pendapatnya dia dengan si Edison gitu. Jadi di sini sebutkan kalau dia mengikuti si Tesla, seperti disebutkan di atasnya lagi. Kalau Tesla dan Edison ini sering berselisih paham juga ya. Jadi artinya kalau misalnya Tesla yang diikuti berselisih paham dengan si Edison, artinya juga dia tidak
sepakat juga dengan si Edison. Jadi dapat kita simpulkan bahwa opsi yang D itu benar karena George Westinghouse itu sebenarnya admired si Tesla, dan Tesla sering bersisi paham dengan si Edison. Oke? Jadi kalau sampai di sini nih bisa kita ketahui nih kalau inference itu sebenarnya adalah menarik kesimpulan dari informasi-informasi yang terdapat di teks. Jadi biasanya kalau orang-orang mendeskripsikannya, inference adalah bagaimana cara kita membaca between the lines gitu, di antara bacaan-bacaan atau di antara teks-teks gitu. Jadi dari teks-teks yang banyak banget kita simpulkan menjadi satu supaya bisa menghasilkan sebuah kesimpulan yang tepat gitu ya. Jadi untuk teks inference seperti ini yang perlu kalian lakukan adalah kan harus sering latihan nih, latihan membaca soal dengan cepat. Kemudian latihan juga bagaimana caranya scanning dan scanning bacaan dengan cepat supaya bisa menemukan informasi yang dibutuhkan. Sama kayak kalian baca koran nih, baca koran itu kan kalian pengennya nyari baca judul-judulnya aja nih supaya kalian tahu apa sih yang mau kita cari gitu. Jadi nggak perlu dibaca seluruhan, tapi kita baca dari judulnya dulu. Sama seperti ini, cari aja dulu kata-kata kuncinya, baru setelah itu kalian cocokkan dengan opsi jawaban supaya dapat dengan cepat. Oke, kira-kira segitu aja pertemuan kita hari ini. Kakak harap kalian semua paham ya tentang inference. Kalau misalnya ketemu lagi di soal-soal berikutnya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam ruang guru.